Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Anissa Puspitasari. Di video kali ini saya akan membuat tutorial Microsoft Excel untuk aplikasi operasi hitung dalam matematika. Nah, di sini saya menggunakan Excel versi 2016. Kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, pertama kita akan membuat formula untuk sel F5. Nah, di sini telah terdapat beberapa aturan atau argumen-argumen untuk membuat formula sel F5. Nah, argumen yang pertama yaitu jika D5 kosong, maka munculkan kalimat silakan ketik terlebih dahulu nama kamu. Nah, di sini kita menggunakan formula if. Nah, kita ketikkan if, kemudian kita pencet tab. Di sini kan argumen yang pertama, jika D5 kosong, maka munculkan kalimat silakan ketik terlebih dahulu nama kamu. Nah, kita tulis, kita mention yang D5 ini, kemudian jika D5 kosong, maka D5 sama dengan kosong, titik koma. Nah, di sini kan ada tulisan value if true. Nah, gimana nih kalau D5 kosong? Kan jawabannya yaitu silakan ketik terlebih dahulu nama kamu. Nah, maka kita ketik Nah, kita ketikkan lagi titik koma. Nah, value it fails-nya yaitu argumen yang kedua, jika D5 tidak kosong, maka munculkan kalimat selamat berlatih link nama ke D5. Nah, kita tulis Nah, kita kan disuruh untuk link nama ke D5. Nah, nanti kan di sel D5 ini akan munculnya itu kalimat. Nah, maka kita harus menggunakan tanda petik dan juga simbol dan. Baru kita link ke D5, kita kasih lagi tanda dan petik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian kita kasih tanda petik dan kasih kurung tutup. Lalu kita klik enter. Nah, di sini telah terdapat kalimat silakan ketik terlebih dahulu nama kamu. Nah, jika di sini kita ketikkan nama, misalkan kita ketikkan Anissa. Kemudian pencet enter, maka di sini akan muncul selamat berlatih Anissa. Nah, kita akan membuat formula untuk sel I7. Sama seperti sebelumnya, di sini telah terdapat beberapa argumen atau aturan-aturan untuk membuat formula dari sel I7 ini. Nah, sebelum membuat formulanya, tadi saya telah mengubah sel D5 ini name box-nya menjadi nama. Ini opsional, penamaannya terserah kalian. Nah, untuk apa sel D5 ini diubah? Agar untuk memudahkan, karena nantinya sel ini itu akan sering digunakan. Nah, sekarang kita langsung saja membuat formula untuk sel I7. Nah, kita akan membuat formula dari argumen yang paling bawah. Kita ketikkan formula if. Kita lihat logical text-nya itu adalah jika D5 masih kosong, maka kita mention yang D5 ini atau nama ini sama dengan kosong. Nah, maka value if true-nya itu sel I7 harus dikosongkan, titik koma kosong. Nah, kemudian berlanjut kita ke argumen yang ini. Jika E7 masih kosong, maka kita akan menambahkan lagi formula if. Nah, kita mention yang E7. Nah, kita lihat value if true-nya itu, maka sel I7 munculkan kalimat
seperti ini. Nah, maka kita tuliskan seperti yang tertera di sini. Kita link nama ke D5 seperti yang telah tadi saya sebutkan. Karena D5 ini merupakan kalimat, maka kita munculkan tanda petik dan simbol dan ini. Kita mention ke nama, kemudian tambahkan lagi dan tanda petik. Selanjutnya lanjut kita ke argumen yang berikutnya. Jika G70, nah maka di sini kita munculkan lagi formula if di tab. Jika G70 berarti kita mention G7 sama dengan kosong. Nah, maka apa value if true-nya? Silahkan kamu jawab soal di samping. Nah, seperti yang tertera di sini. Link terlebih dahulu, link nama ke D5. Nah, setelah itu, aduh, ada yang kepencet. Nah, setelah itu, lanjut ke argumen yang berikutnya. Nah, kita ke argumen yang ini terlebih dahulu. Jika jawaban pada G7 benar, maka munculkan kalimat seperti ini. Nah, maka kita beri lagi formula if G7 benar, berarti kita mention G7 sama dengan, nah gimana sih kalau G7 benar itu? Nah, sebelumnya kan tergantung daripada sel yang D7 ini. Nah, kita lihat di sini ada beberapa aturan untuk sel D7. Nah, maka kita akan memunculkan if lagi. Kita munculkan if, kemudian kita mention ke D7. Nah, jika D7-nya ini positif atau tambah, maka hasilnya akan, atau value if true-nya itu akan C7 ditambah E7. Nah, kemudian kita kasih if lagi, karena jika D7 simbolnya itu kurang, maka if D7 nah maka C7 kurang E7. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Nah, tadi saya telah memasukkan atau membuat formula sampai yang sini. Selain itu, maka C7 per E7. Nah, sebelum melanjutkan ke yang selanjutnya, maka kita harus dulu memberi tutup kurung. Nah, kita akan menambahkan kurung tutup dari yang ini. Berarti kita menambahkan kurung tutup 1, 2, 3 sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita beri lagi tanda petik. Nah, tadi kan ini argumen yang ini. Nah, jika ini benar, maka value if true-nya itu seperti ini. Jadi kita tuliskan
Nah, ini kan termasuk value if true. Nah, bagaimana kalau logical testnya itu salah? Nah, kita lihat pada argumen yang ini, jika jawaban pada G7 salah, maka munculkan kalimat seperti berikut ini. Nah, kita munculkan kalimat tersebut atau ketikkan kalimat tersebut. Kita kasih kurung tutup sebanyak 3 kali. Kurung tutup yang ini, maksud saya 4 kali, yang ini sama yang ini. Berarti 4 kali ya, 1, 2, 3, 4. Kita enter. Nah, maka tuh ketika soalnya itu belum tersedia, maka muncul kalimat Anissa silahkan kamu coba membuat soal lainnya. Nah, ketika kita memasukkan soal, misalkan 1 tambah 1, nah kita enter, maka di sini akan muncul Anissa silakan kamu jawab soal di samping. Nah, kemudian jika kita menjawab dengan benar, maka akan muncul bagus Anissa kamu memang pintar. Nah, ketika kita menjawab salah, maka akan muncul Anissa jawabanmu belum benar, ayo coba lagi. Nah, setelah itu untuk sel-sel yang di bawah ini kita tinggal mendragnya saja ke bawah. Nah, karena di sini terdapat sel yang tidak kita perlukan, kita tinggal hapus saja. Nah, maka dengan otomatis yang di bawahnya pun akan sama seperti yang tadi di atas sini. Selanjutnya kita akan membuat formula untuk sel G7. Nah, sel G7 ini sel yang ini, sel yang banyak soal. Nah, sel G7 ini memiliki satu perintah atau argumen, yaitu hitung jumlah angka yang sudah ditulis pada range E7 sampai dengan E15. Nah, di sini kita akan menggunakan formula count. Kita tuliskan sama dengan count, kita tab, kita lihat kembali syaratnya, yaitu kita akan menghitung angka yang sudah ditulis pada range E7 Nah, E7 yang ini sampai yang E15. Nah, kemudian kita kurung tutup. Nah, di sini kan baru terdapat satu soal. Nah, maka di sini juga akan munculnya satu soal. Nah, ketika di sini kita tambahkan lagi, maka akan tertulis 2 soal. Begitu seterusnya sampai jika kita telah terpenuhi semuanya, maka akan muncul 5 soal. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan formula untuk sel G18. Nah, sel yang nilai ini. Nah, di sini terdapat beberapa argumen. Kita mulai dari yang ini dulu. Maka kita akan munculkan formula if. Nah, jika semua soal belum dijawab, maka kosongkan nilai. Nah, berarti kan jawaban soal tuh ada di antara G7 sama dengan G15. Nah, maka ini sebelum kita mention G7-nya, kita terlebih dahulu munculkan formula count untuk menghitung soal yang telah dijawab. Nah, baru munculkan atau mention yang G7 sampai
G15. Nah, setelah itu kita kurung tutup. Nah, berarti kan ini tuh harus lebih dari yang nilai di kolom G17. Nah, kenapa? Di kolom G17 itu kan sudah disetting, bukan rumus, sudah disetting soalnya terdapat 5. Nah, maka jika dia tuh belum menjawab soal atau dapat dikatakan kurang dari G17, nah maka kosongkan nilai. Maka kita akan muncul kosongkan. Nah, setelah itu yang kedua, jika semua soal sudah dijawab, maka hitung jumlah jawaban yang benar, yaitu dengan menghitung kalimat seperti ini. Nah, untuk menghitung kalimat, kita akan munculkan formula countif. Nah, setelah itu kita lihat jika semua soal sudah dijawab, berarti dari G7 mohon maaf salah, karena ini kan yang dimunculkannya itu yang kalimat ya, berarti bukan yang dari G7 lagi, tapi dari yang I7 sampai dengan I15. Nah, setelah itu kita tulis kriterianya menghitung kalimat yang ini. Nah, maka kita tulis kalimatnya itu harus sama persis dengan kalimat yang terdapat pada I7 ini, yang I7 sampai dengan I15. Nah, setelah itu, karena ini kita akan memunculkan nilai, maka kita kasih kurung tutup di sini, kemudian kita kalikan dengan 100 dibagi G17. Nah, 100 itu merupakan nilai yang sempurna, G17 merupakan soal yang terdapat pada sel ini. Jadi range nilainya itu satu soal adalah 20. Kita kasih kurung tutup lagi 2 kali. Jadi karya kami. Maka kita klik enter. Nah, sel nilai ini jika soal-soalnya belum terisi, maka harus kosong. Nah, kita coba hapus. Nah, di sini terdapat yang error. Nah, kita tinggal tambahkan saja formula if error. Kemudian, setelah itu kita tambahkan lagi formula if. Nah, logical testnya itu jika nama kita ke sini sama dengan kosong, maka harus kosong. Nah, kemudian kita kasih lagi if. Nah, setelah itu kan ini logical testnya lagi. Nah, kemudian jika ini kosong, nah kita kasih if lagi di sini. Kita kasih if lagi di sini. Setelah itu ini yang tadi, nah tinggal sekarang di belakang kita kasih dulu kurung tutup 1 untuk menutup yang ini. Kemudian value if false-nya itu harus kosong.
Nah, setelah itu kita beri kurung tutup. Terus kita enter. Nah, jadi ketika soalnya belum terisi ataupun namanya belum terisi, di sini akan kosong. Selanjutnya kita akan membuat formula untuk sel C19. Nah, selnya itu terdapat di sini. Nah, pertama kita akan munculkan dulu formula if. Nah, kemudian kita lihat aturannya. Jika C18 kosong, maka munculkan kalimat ini. Nah, maka kita mention yang C18 sama dengan kosong, maka munculkan kalimat Nah, value if false-nya kita lihat di sini, jika C18 sudah di entry KKM-nya, maka kosongkan. Maka kita tinggal tulis kosongkan. Setelah itu kita tinggal kasih kurung tutup dan enter. Nah, jadi ketika kita memasukkan nilai KKM-nya misalkan 78, maka ini akan hilang. Bisa kita hapus, maka akan tertera masukan KKM yang diharapkan. Sekarang kita akan membuat formula untuk sel I17. Nah, sel yang ini. Kita mulai dari argumen yang pertama. If dapat dilihat jika G18 sama dengan 100, maka akan muncul kalimat seperti Nah, kemudian kita lanjut ke argumen yang kedua. Nah, karena di argumen yang kedua ini terdapat dan, maka kita tambahkan formula yang if and. Nah, kita lihat jika semua soal sudah dijawab dan nilainya di atas KKM, berarti kita KKM-nya itu tidak akan sama dengan 0. Kemudian logika yang kedua, nilainya tidak akan sama dengan 0. Kemudian logika yang ketiganya, nilainya di atas KKM, berarti C18 ini kurang dari sama dengan G18. Kita tutup. Maka jika benarnya akan muncul kata berikut. Argumen yang berikutnya, jika nilainya di bawah KKM, maka muncul kalimat seperti berikut. Sama seperti tadi, kita menggunakan formula if and. C18-nya itu tidak boleh kosong. Kemudian G18-nya sama karena di sini nilainya di bawah KKM, maka C18 lebih dari G18. Setelah itu kita tutup. Nah, maka akan muncul kalimat yang tadi.
Jika jumlah soal yang dijawab kurang dari G17, maka muncul kalimat seperti ini. Nah, kita munculkan dulu formula if and, kemudian C18-nya ini sama dengan kosong, kemudian jumlah soal yang dijawabnya berarti kita munculkan formula sum. Jumlah soal yang dijawab berarti dari kolom jawaban, yaitu G7 sampai dengan G15 harus kurang dari G17. Setelah itu kita kurung tutup. Nah, kemudian value if true-nya itu adalah kalimat yang tadi. Nah, value if false-nya itu adalah kosongkan. Nah, kita kasih kurung tutup sebanyak 4 kali. Yang ini kan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita enter. Nah, maka di sininya itu akan kosong ketika kolom nama, soal, KKM-nya itu belum diisi. Nah, ketika kita akan mengisi nama, maka masih kosong. Kemudian ketika kita soal 1 akan muncul apa komentar Mister Matematika. Nah, ketika kita menjawab, nah saya telah mencoba menambahkan soal dan juga jawabannya. Nah, kita sekarang memasukkan KKM-nya. Misalkan KKM-nya berapa? Mau 60. Nah, maka di sini akan tertulis bagus Anissa, nilai kamu telah mencapai KKM. Nah, misalkan dia tuh ada yang menjawab salah lagi, 0. Nah, di sini masih tetap ini karena KKM-nya 60, nilainya 60. Jika dia salah lagi, maka nilainya 40. Nah, KKM-nya 60, maka akan muncul Anissa, kamu perlu banyak latihan lagi. Nah, setelah semuanya kita input rumusnya, nanti yang keterangan-keterangan ini kita hapus, kemudian kita juga akan menonaktifkan sel-sel yang tidak perlu. Jadi yang aktif itu hanya yang ini saja.